Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa menyapa Anda kembali tentunya dalam salah satu program kesayangan kita bersama, program live interaktif konsultasi Islam bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Dan insya Allah pemirsa, dalam kurang lebih 1 jam mendatang kita akan menemani kebersamaan Anda, dan nantinya kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami, dan tentunya nanti juga kita akan persilahkan para pemirsa dan para pendengar untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami melalui layanan telepon yang akan kami buka di 0331 544 6087. Dan alhamdulillah pemirsa, pada malam hari ini telah bersama kita guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar antum hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kali ini kita di bulan-bulan yang banyak orang sakit ini Ustaz. Oh iya. Masya Allah, anak pribadi juga habis sembuh dari sakit Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Juga semoga kita doakan para pemirsa agar selalu sehat Ustaz ya. Amin. Taib, jazakumullah khairan, saya sudah menyempatkan waktu malam hari ini. Barakallahu fikum. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita simak satu untayan nasihat pembuka dari guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA untuk membuka program live interaktif kita malam hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, khusus para pemirsa Fatwa TV yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ana ingin membawakan ayat di dalam Al-Qur'an yang bisa menjadi pedoman yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ayat tersebut adalah ayat di surat Al-Qasas ayat 26. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang perkataan seorang wanita yang memerintahkan kepada ayahnya untuk menjadikan Nabi Musa sebagai pegawai, sebagai pekerja. Perempuan tersebut mengatakan sebagaimana Allah katakan, Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik engkau jadikan sebagai pegawai, sebagai pekerja, adalah orang yang punya kekuatan dan dia amanah. Jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan orang yang punya kekuatan dan amanah dalam ayat ini adalah Nabi Musa. Karena perempuan tersebut telah dibantu oleh Nabi Musa untuk mengambilkan air dari sumur. Dan perempuan tersebut melihat Nabi Musa punya kekuatan. Dan Nabi Musa juga amin, membantu dengan tulus, membawa tempat air tersebut, mengambilnya dari perempuan itu, kemudian membawanya ke sumur, kemudian mengisinya air dan mengembalikannya lagi. Dan ini bentuk amanah. Terkumpul dalam
pribadi Nabi Musa dua sifat ini. Sifat kuat dan sifat amanah. Jemaah sekalian rahimankumullah, di sini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Apabila kita ingin mencari pegawai, apabila kita ingin mempercayakan sesuatu kepada seseorang, maka jangan sampai kita sembarangan. Tapi carilah orang-orang yang punya dua sifat ini. Dia kuat dan dia amanah. Kekuatan bisa berbeda-beda dari satu posisi ke posisi yang lain. Kekuatan dalam peperangan berarti kekuatan fisik. Kekuatan dalam peperangan berarti kelihayan seseorang dalam menggunakan alat perang. Kekuatan dalam peperangan dengan cerdiknya dia mengatur strategi. Kekuatan dalam kehakiman misalnya, ketika seseorang tahu mana yang adil menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia punya kekuatan hati untuk mengucapkan yang benar di majelis tersebut. Ini kekuatan dalam kehakiman. Kekuatan dalam memimpin suatu lembaga. Dengan dia punya kepercayaan diri yang besar. Kemudian dia punya ilmu yang dengannya dia bisa membimbing orang-orang yang ada di bawahnya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya di sini ya, ada perbedaan antara satu posisi dengan posisi yang lainnya dari sisi kekuatan. Adapun amanah adalah ketika seseorang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menyampaikan apa yang dibebankan kepada dia, kepada orang yang berhak dengannya, sehingga dia melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin, seamanah mungkin, sesuai dengan tupoksinya. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menyebutkan dua sifat ini pada dua kisah. Dan ini menunjukkan pentingnya dua sifat ini bagi orang-orang yang kita percayai melakukan sesuatu. Kisah yang pertama adalah kisah Nabi Sulaiman ketika mencari orang yang mampu memindahkan singgasananya Ratu Bilqis. Siapa yang bisa membawa singgasananya Ratu Bilqis ke hadapanku? Maka Ifrit ketika itu mengatakan, saya bisa menghadirkannya ke hadapanmu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Allah katakan di dalam Al-Quran, qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit mengatakan, Ifrit dari bangsa jin mengatakan, ana atika bihi, aku benar-benar bisa mendatangkannya kepadamu, qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan sungguh aku benar-benar kuat dan benar-benar amanah untuk melakukan hal tersebut. Tapi ternyata ada orang dari jenis manusia, dari bangsa manusia, yang bisa mengalahkan Ifrit. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk.
orang yang memiliki Alkitab, ya, memiliki pengetahuan tentang Alkitab, mengatakan, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika. Aku benar-benar bisa mendatangkan singgasana tersebut sebelum matamu berkedip. Ya, intinya di sini Ifrit memberikan alasan dengan menyebutkan dua sifat, yang dengan dua sifat ini seseorang bisa sangat dipercaya untuk melakukan sesuatu. Qawi dan amin, kuat dan amanah. Tempat yang kedua yang Allah sebutkan dua sifat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifatnya malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Malaikat Jibril itu punya kekuatan. Malaikat Jibril itu punya apa? Kekuatan yang sangat luar biasa. 'Inda dzil 'arsy makin, dan dia punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai 'arsy-Nya. Muta'in thamma amin. Malaikat Jibril itu di sana ditaati. Malaikat Jibril di langit itu ditaati oleh malaikat-malaikat yang lain. Kemudian Allah sebutkan juga amin. Malaikat Jibril itu terpercaya. Makanya malaikat Jibril dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabinya. Karena malaikat Jibril punya dua sifat ini. Kekuatan yang sangat luar biasa dan sangat amanah. Makanya jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, apabila kita bermuamalah dengan orang lain, kita ingin mempercayakan sesuatu kepada orang lain, carilah orang-orang yang punya dua sifat ini. Dia punya kekuatan, dia punya amanah, ya, dia bisa dipercaya. Apabila kita bisa mendapatkan dua sifat ini pada seseorang dan kita akhirnya memberikan kepercayaan kepada dia, maka kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dari dia. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, jangan sampai kita asal-asalan ya dalam memberikan kepercayaan kepada orang lain, sehingga amanah yang dibebankan kepada kita juga tidak kita sia-siakan. Karena setiap dari kita itu pasti punya amanah, dan kita semuanya akan mempertanggungjawabkan amanah itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan Ustaz atas satu untayan nasihat yang telah disampaikan. Masya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa melakukannya dengan sebaik mungkin, dan juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taufik agar kita bisa menentukan siapa-siapa saja orang-orang yang punya kekuatan dan amanah, yang agar kita bisa menunaikannya dengan sebaik mungkin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa marilah kita sapa terlebih dahulu para pendengar yang sedang menyimak live interaktif malam hari ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio MDFM Probolinggo, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago
FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Dan juga kami undang kembali para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami malam hari ini melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Sekali lagi Anda bisa menghubungi 0331 544 6087. Baik pemirsa dan juga Ustadz, malam hari ini kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan tertulis yang sudah masuk. Kali ini ada dari saudari Lia Rahmawati di Jawa Barat. Pertanyaannya, Ustadz, ibu mertua saya menikah lagi. Apakah saya dengan suami ibu mertua mahram ataukah tidak? Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Ya, jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Ya, tentunya yang bertanya ini adalah seorang wanita ya. Jadi suami mertua ya, suami mertua atau ayahnya suami ya. Ayahnya suami adalah mahram ya. Ayahnya suami adalah mahram. Dan ini merupakan sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama. Ditanyakan di sini, ketika ayah suami tersebut meninggal dan ibu dari suami itu menikah dengan laki-laki lain, ya mungkin bisa kita istilahkan mertua sambung. Mertua sambung. Mertua sambung ini jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ya tidak bisa kita katakan sebagai mahram. Ya, tidak bisa kita katakan sebagai mahram. Karena ya di sini tidak ada hubungan ya. Tidak ada hubungan kekerabatan, ya, tidak ada hubungan dari sisi pernikahan juga, ya. Dia benar-benar orang baru, ya. Maka ya dia tidak bisa menjadi mahram ya bagi wanita ini, ya. Dia tidak bisa menjadi mahram bagi menantu. Wallahu taala a'lam. Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban ini bisa memberikan pemahaman bagi saudari Lia Rahmawati yang bertanya di Jawa Barat dan juga memberikan manfaat bagi kita semua malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kepada yang bertanya. Nah, kembali kita bacakan pertanyaan tertulis yang telah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudara Hidayatullah di Sumatera Selatan. Pertanyaan pertama, Ustaz, bismillah. Apakah sama pahala salat wajib di masjid dengan di musola? Kemudian pertanyaan kedua, Masya Allah ada 4 pertanyaan ini Ustaz. Apakah hutang dalam jual beli juga mendapatkan pahala seperti hutang biasa? Kemudian yang ketiga, apakah berdosa kalau kita memiliki pakaian mahal, mobil mewah, rumah yang megah, dan makan makanan enak dan mahal setiap hari, sementara kita tinggal di lingkungan yang biasa-biasa saja? Kemudian yang keempat, menyangkut pertanyaan nomor 3 tadi Ustadz, bagaimana caranya agar selamat di akhirat dengan kondisi seperti itu, sementara banyak saudara kita sesama muslim, misalkan di Afrika yang mereka masih kelaparan? Iya, Masya Allah, ini ada 4 pertanyaan. Saya jawab secara singkat saja ya. Yang pertama, apakah sama pahala salat wajib di masjid dengan di musola? Ya, jawabannya tentu berbeda. Karena masjid itu lebih mulia daripada musola. Yang dimaksud dengan musola di sini ya, tempat-tempat yang diperuntukkan untuk salat. Ya. Tempat-tempat yang diperuntukkan untuk salat namun hanya sementara. Misalnya tempat sholat di lingkungan kantor, ya, di situ hanya ada jamaah, mungkin jamaah sholat duhur dan jamaah sholat asar, karena setelah itu orang-orang pulang semuanya, sehingga tidak ada yang melakukan sholat lagi di situ.
Seperti misalnya lingkungan atau tempat salatnya sekolahan, ya, yang kalau sudah sore ditutup, ya. Bentuknya juga berupa ruangan, ya hanya ruangan, dan digunakan sebagai tempat salat. Ini musola, ya. Musola ini apabila yang dimaksud dengan musola adalah yang saya jelaskan tadi, maka ya keutamaannya tidak seperti masjid, ya, keutamaannya tidak seperti masjid. Kemudian di antara ya ciri masjid juga, ya, yang ini ciri yang sangat mendasar, masjid itu adalah tempat yang diwakafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat di tempat yang seperti ini lebih mulia daripada sholat di musola karena perbedaan kemuliaan tempatnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah hutang dalam jual beli juga mendapatkan pahala seperti hutang biasa? Jawabannya iya. Ya, jawabannya iya, karena hakikatnya itu adalah menghutangi orang lain. Hakikatnya itu memberikan piutang kepada orang lain. Dan keutamaan tentang piutang umum, ya, tidak mengkhususkan piutang murni, ya, tidak khusus untuk piutang murni, tapi bisa jadi yang seperti ini juga dimasukkan karena hakikatnya itu juga merupakan piutang. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah berdosa kalau kita memiliki pakaian mahal, mobil mewah, rumah yang megah, dan makan makanan enak dan mahal setiap hari? Jawabannya tidak, ya. Tidak. Ya, itu bukan perbuatan dosa, ya. Itu bukan perbuatan dosa selama kita tidak menghambur-hamburkan, tidak melakukan tabdzir terhadap harta-harta tersebut. Ya, tidak ada larangan ya bagi seseorang untuk memiliki rumah yang mewah atau mobil yang mewah atau pakaian yang mewah, ya. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang apabila melihat athar atau bekas-bekas nikmatnya tampak pada hambanya. Kalau misalnya ada orang, ya, dia memang kaya raya, tidak dianjurkan baginya, saya katakan tidak dianjurkan baginya menggunakan pakaian yang lusuh, yang tidak pantas untuk dia pakai. Ya, sebaiknya dia memakai pakaian yang pantas, ya, untuk dia sebagai orang yang kaya. Ya, begitu pula dengan yang lainnya. Ya, saya juga tidak mengatakan, ya, kalau begitu berarti sudahlah kita mewah-mewahan juga. Ini juga tidak baik, ya. Terlalu bermewah-mewahan juga tidak baik, karena itu akan sangat mempengaruhi kejiwaan seseorang, ya. Ya, bisa menjadikan seseorang sombong, ya. Bisa menjadikan seseorang kurang prihatin atau kurang kuat dalam menghadapi godaan-godaan atau cobaan-cobaan, ya. Maka ya kita pertengahan, ya. Jangan terlalu bermewah-mewahan, ya. Tapi juga jangan terlalu dalam pelit terhadap diri sendiri. Ya, intinya jadikanlah harta yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang minimal, ya, hal-hal yang mubah, sehingga kita tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap nikmat yang kita nikmati dalam kehidupan ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakan harta tersebut untuk kebaikan-kebaikan, minimal untuk sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi disebutkan bahwa di sana masih ada orang yang kelaparan, masih ada saudara-saudara kita yang kekurangan, maka hal itu ya sangat sulit untuk dihilangkan. Hal itu sangat sulit untuk dihilangkan. Sehingga yang penting bagi orang-orang yang kaya, orang-orang yang diberikan kenikmatan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Ya, seperti misalnya zakat, ya. Dia harus melakukan zakat, ya, setiap tahun. Ya, karena haul,
Ya, zakat itu wajib dengan adanya nisab dan sampainya haul. Haul itu setiap setahun, dan setahun di sini maksudnya adalah tahun Hijriah ya, bukan tahun Miladiah. Yang penting dia telah menjalankan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hartanya, maka itu sudah cukup ya. Demikian wallahu taala alam. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan, Masya Allah, atas 4 pertanyaan yang sudah disampaikan oleh penanya tadi. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Baik pemirsa, Fatwa TV telah terhubung bersama kita malam hari ini. Penelpon pertama ada Bapak Hamba Allah di Depok. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fikum Pak Ustadz. Izin bertanya Pak. Misalnya saya dulu bekerja sebagai desainer engineer. Lalu saya melamar di perusahaan A. Saya lolos interview HRD, lalu saya lolos interview user secara online. Nah, ketika interview user secara online, user tersebut meminta hasil karya atau portofolio saya pada saat dulu. Tapi karena portofolio saya pada saat dulu itu sudah hilang, saya mengcopy atau mengambil portofolio teman saya gitu tanpa izin. Singkat cerita, saya diterima di perusahaan A. Saya kerja di perusahaan A, diterima di perusahaan A. Yang jadi pertanyaan saya, apakah gaji saya halal? Dan yang kedua, jika teman saya tidak ridho portofolionya di copy seperti itu, apakah gaji saya jadi hak teman saya itu Pak Ustadz? Karena saya pernah mendengar modal yang haram itu semuanya haram. Terima kasih Pak Ustadz atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jemaah sekalian rahimanallahu rahimakumullah, pertanyaan yang sangat penting ya. Tindakan Bapak hamba Allah ya yang menanyakan pertanyaan tadi ya, dengan mengambil portofolio teman tanpa izin, ini tindakan yang diharamkan ya, dan ini melanggar hak orang lain. Ini melanggar hak orang lain. Harusnya izin dulu. Harusnya izin dulu. Itu pun kalau dibolehkan mengambil portofolio orang lain. Dan biasanya yang seperti itu tidak dibolehkan. Ya, ini ada 2 pelanggaran ya. Yang pertama, portofolionya milik orang lain. Yang kedua, portofolio tersebut tidak sesuai dengan dirinya. Tidak sesuai dengan dirinya karena dia dengan orang lain tentunya akan berbeda. Baik. Kemudian setelah itu, setelah kesalahan ini dilakukan, akhirnya dapat pekerjaan. Apakah pekerjaannya otomatis menjadi haram? Jawabannya wallahu taala alam, tidak ya. Pekerjaan tersebut selama dia ya lakukan dengan baik, maka ya gaji yang dia dapatkan halal. Gaji yang dia dapatkan halal. Dan ada fatwa yang sejenis dengan yang saya sampaikan, atau fatwa yang semakna dengan yang saya sampaikan dari beberapa ulama kontemporer ketika ditanya tentang orang yang melamar pekerjaan dengan ijazah palsu dan akhirnya diterima di tempat kerja tersebut. Maka apakah gajinya menjadi otomatis haram? Ya, banyak fatwa yang mengatakan tidak. Selama dia memang pantas mendapatkan pekerjaan itu, dia bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik dan dia mendapatkan gaji karena pekerjaannya yang halal, maka gajinya halal. Begitu pula dengan yang ditanyakan oleh penanya. Ya. Gaji yang didapatkan oleh dia adalah karena pekerjaannya. Karena pekerjaannya. Kalau pekerjaannya halal, maka insya Allah gajinya halal dan dia berkewajiban untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahannya di masa lalu, ya. Kalau misalnya temannya tersebut tidak ridha, ya, maka itu resiko. Itu resiko. Maksudnya apa, Ustaz? Ya sudah. Kalau misalnya dia minta
kehalalan kepada temannya dan ternyata temannya tidak mau, maka urusan ini akan sampai di akhirat. Teman tersebut berhak menuntut haknya di akhirat. Ya, berhak menuntut haknya di akhirat. Makanya solusinya kalau demikian adalah dengan memperbanyak amal-amal saleh. Memperbanyak amal-amal saleh. Nantinya kalau hak teman tadi ya dituntut di akhirat ya, maka kita bisa memberikan pahala amal saleh kita kepada orang tersebut sebagai konsekuensi kezaliman kita kepada dia. Karena ya tidak ada jalan lain kecuali ini. Nanti di akhirat ditimbang ya amalan-amalan kita. Ya demikian, wallahu taala alam. Masya Allah, syukron Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullahu khairan. Semoga bisa memberikan jawabannya bagi penanya, Bapak hamba Allah tadi di Depok, dan memberikan manfaat bagi kita semua malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali telah terhubung bersama kita malam hari ini. Penelpon kedua ada Bapak Saprin di Sulawesi Tengah. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ini Pak Ustaz. Ya, masalah hukum kalau kita diundang saudara-saudara kita yang non-muslim di acara pernikahan mereka Ustaz. Dan bagaimana hukum makan Ustaz di acara seperti itu Ustaz? Baik, di sana ada daging babi. Ya, walau kita juga tidak tahu Ustaz. Ada khamar di sana? Tidak ada Ustaz. Di situ mayoritas kaum muslimin atau mayoritas orang-orang di luar Islam? Ya, mayoritas mereka Ustaz. Baik. Ya, cukup. Ya, itu saja Pak Ustaz. Ya. Ya, jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Pada asalnya, ya, tidak ada kewajiban bagi kita untuk mendatangi acara pernikahan orang-orang di luar Islam. Tidak ada kewajiban. Yang ada kewajiban adalah apabila yang memanggil kita, ya, yang memanggil kita adalah saudara kita, sesama muslim. Ada acara pernikahan, kita diundang untuk mendatangi walimahnya. Maka kita punya kewajiban. Itu pada asalnya. Kecuali apabila di sana ada kemungkaran yang kita tidak bisa mengubahnya, maka kewajiban menjadi gugur di sini. Tapi bukan berarti tidak boleh ya secara mutlak, karena masih harus dipertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Taib, itu yang berkaitan dengan saudara kita sesama muslim. Adapun ya apabila berkaitan dengan orang yang di luar Islam, maka pada asalnya tidak diwajibkan untuk mendatangi. Ini yang pertama. Tapi bukan berarti diharamkan untuk mendatangi. Bukan berarti diharamkan untuk mendatangi. Kita boleh mendatanginya apabila tidak ada ritual-ritual agama mereka. Ya. Kalau misalnya pernikahannya di gereja atau di tempat ibadah yang lainnya, yang di sana ada ritual-ritual agama, maka kita tidak boleh ya. Kita tidak boleh mendatanginya. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan akidah kita. Bukan hanya kemaksiatan, ya, tapi ini ada hal-hal yang bertentangan dengan akidah kita sebagai seorang muslim. Kemudian apabila tidak di tempat ibadah mereka, di rumah, tapi ternyata di sana ada kemaksiatan-kemaksiatan, ada orang-orang yang mengumbar auratnya, ada musik-musiknya, ada campur baur laki-laki dan wanita. Ya ini, ya kalau kita tidak bisa mengubah kemungkaran tersebut dan ini keadaan yang biasanya seperti itu, maka kita tidak boleh mendatangi. Kita tidak boleh mendatangi. Kalau misalnya ada orang nekat mendatanginya, dia tahu itu dosa, dia tetap datangi. Bagaimana dengan makan-makannya? Maka apabila tempatnya tadi adalah mayoritas orang-orang
di luar Islam, maka sembelihannya jamaah, sembelihannya menjadi haram, kecuali kalau mereka ahlul kitab. Kecuali kalau mereka ahlul kitab. Kalau mayoritasnya ahlul kitab, maka masih dibolehkan. Tapi kalau di luar ahlul kitab, ya ahlul kitab di sini adalah orang-orang yang beragama ya Yahudi ataupun Nasrani. Kalau mayoritasnya misalnya orang-orang Nasrani, maka masih ada celah untuk membolehkan makanan atau sembelihan mereka, ya. Tapi kalau di luar itu, di luar Yahudi, di luar Nasrani, maka pada asalnya sembelihan mereka itu diharamkan. Baik. Apabila ternyata di sana ada khamar, ya, ada daging babi, ya, maka di sini ya kita harus benar-benar menjauhi makanan-makanan dan minuman-minuman tersebut. Ya, intinya jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, apabila kita diundang oleh orang-orang di luar Islam dalam acara pernikahan mereka, maka kita harus hati-hati, ya. Kita harus hati-hati, lihat acaranya di mana. Apabila di tempat ibadah mereka, maka jangan. Apabila di rumah, maka lihat acaranya, dan biasanya acaranya ada kemaksiatan-kemaksiatannya, maka tidak boleh kita datangi. Lebih baik kita datangi, ya, misalnya kalau tidak didatangi nanti ada masalah besar, ya, maka datangi sebelum acara pernikahan atau setelah acara pernikahan secara pribadi. Itu lebih baik, ya. Dan insya Allah dengan seperti itu kita akan terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat kita. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, syukron, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban-jawaban ini bisa memberikan pemahaman ya bagi yang bertanya tadi, dan juga memberikan manfaat bagi kita semua yang mendengarkan malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita akan bacakan pertanyaan tertulis kali ini yang telah masuk ke meja redaksi kami. Ada dari saudara Albi Muktiono di Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah ada perbedaan uruf dalam taqabud antara barang yang diperlukan suatu jasa dan barang yang langsung dimanfaatkan? Maksud kami, misalnya bila barangnya adalah kulkas, maka cara taqabudnya adalah dengan memindahkan kulkas tersebut keluar dari toko. Jika barang itu adalah onderdil yang hendak dipasang di bengkel tempat onderdil itu dijual, bisakah taqabudnya dengan cara memerintahkan onderdil itu untuk dipasang? Jazakumullahu khairan Ustaz. Iya, jemaah sekalian rahimakumullah, memang ya dalam masalah taqabud, ya, atau serah terima barang, ya, ini ada perbedaan dari satu barang ke barang yang lainnya. Tapi saya tidak melihat, ya, ada yang membedakan dari para ulama sebagaimana yang diinginkan di sini atau yang disebutkan di sini, yaitu perbedaan dilihat dari sisi apakah barang tersebut langsung dimanfaatkan ataukah tidak. Saya tidak melihat ada ulama yang membedakan taqabudnya barang dari sisi ini. Tapi yang saya tahu, ya, misalnya rumah itu serah terimanya dengan mengosongkan rumah tersebut misalnya untuk pembeli, atau misalnya dengan menyerahkan, ya, akte, misalnya menyerahkan surat yang berkaitan dengan rumah tersebut. Kalau misalnya punyanya, ya, dia punya akte tanahnya, ya, dia punya surat yang menjelaskan bahwa rumah itu adalah miliknya, ya. Ini ketika diserahkan sudah, itu penyerahan rumah, bukan rumahnya diangkat, ya, atau dipindahkan ke tempat lain, tidak. Kalau misalnya taqabudnya misalnya barang yang kecil adalah dengan diserah terimakan biasa. Yang diserahkan adalah misalnya sawah,
Maka ya dengan membolehkan pembeli untuk menggarap sawah itu, atau misalnya dengan menyerahkan surat tanahnya, ya ini sudah termasuk taqabud. Misalnya yang lainnya ya seperti mobil, ya ada BPKB, ada STNK. Dengan diserahkannya BPKB dan STNK bisa dianggap sebagai serah terima. Ini sudah qabd. Tapi kalau misalnya yang disebutkan di sini, ya dengan memerintahkan bengkel untuk memasang onderdil, apakah ini sudah dianggap sebagai taqabud? Ana melihat belum, ya. Ana melihat ini bukan taqabud. Karena kalau seperti ini berarti kan orangnya di tempat yang jauh, ya. Dengan hanya memerintahkan maka sudah taqabud. Ana melihat yang seperti ini belum, ya. Ana melihat yang seperti ini belum. Wallahu taala a'lam. Bagaimana ketika posisinya berdekatan, Ustaz? Biasanya ketika kita beli di toko onderdil itu, tukang yang pasang sudah di situ. Yang jual, ini tolong pasangkan punya fulan. Ketika demikian apakah sudah bisa dikatakan taqabud? Iya, kalau orangnya sudah dekat ya sudah. Itu sudah termasuk dianggap sebagai taqabud. Karena sebenarnya kan taqabud itu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli, dan pembeli di situ sudah ada, ya sudah hadir, dan dia sudah menyepakati barangnya untuk langsung dipasang ke barangnya dia, atau ke mobilnya dia, atau ke motornya dia, sehingga ya sudah dianggap sebagai taqabud. Yang saya sampaikan tadi sekedar memerintahkan. Sekedar memerintahkan. Ini ana melihat ya itu bukan atau belum cukup sebagai taqabud. Karena bisa jadi dia memerintahkan dan belum dipasang. Iya. Dia hanya memerintahkan saja. Apakah ketika dia memerintahkan sekedar itu maka dianggap sudah taqabud? Ana melihat tidak. Ya. Wallahu ta'ala. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahamannya bagi saudara Albi Muktiono yang bertanya di Jawa Tengah, dan juga memberikan manfaat bagi kita semua malam hari ini yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kita masih memiliki sisa waktu. Bagi yang ingin bertanya secara langsung kepada kami malam hari ini, kami buka layanan telepon di 0331 544 6087. Dan kembali kita bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami malam hari ini. Ada dari saudara Wibowo di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana kecanduan minum kopi. Kalau tidak minum kopi, badan lemas dan ngantuk berat. Kalau minum kopi, ada sakit asam lambung yang tidak boleh minum kopi. Afwan Ustaz, ini hukumnya bagaimana? Ana takut kalau ana melanggar perintah dalam agama dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsiran. Iya, subhanallah ya. Ada dua keadaan. Kalau tidak minum kopi, ngantuk berat, lemes, sehingga aktivitas menjadi terganggu. Kalau minum kopi ada asam lambung. Apakah minum kopi saat seperti ini ya diharamkan? Wallahu taala alam ya. Kalau memang dengan minum kopi mendatangkan mudarat yang besar, ya sampai misalnya dia jatuh pingsan, ya, atau mengancam jiwanya, maka minum kopi dalam keadaan seperti itu haram, karena kopi menjadi seperti racun untuk dia. Tapi kalau misalnya mudaratnya ya tidak besar, seperti misalnya asam lambungnya naik, ya ini bukan mudarat yang besar, ya bisa dia tahan. Dan ini pun tidak langsung mendatangkan mudarat yang besar. Ini butuh waktu yang lama. Maka ya keadaan seperti ini tidak menjadikan ya kopi menjadi haram, tapi ya menjadi tidak baik ya, atau bisa kita katakan makruh,
Karena ini lama-kelamaan akan menjadikan atau akan mendatangkan mudarat yang besar kepada dia. Kalau misalnya di sana ada obat yang bisa menetralisir kopi itu atau menetralisir pengaruh kopi, maka bisa dimanfaatkan. Ya, bisa dimanfaatkan. Misalnya kalau ya ini misalnya ya, ada cuka apel. Ini biasanya bagus ya untuk lambung. Ada misalnya kapsul cuka apel. Itu ketika diminum setelah minum kopi bisa menetralisir lambungnya. Maka ya ini sangat dianjurkan ya agar asam lambungnya tersebut tidak bereaksi dan naik ya sehingga mengganggu kesehatan dia. Ya, ini yang menjadi jawabannya. Ya, intinya apabila kopi tersebut mendatangkan mudarat yang besar bagi kesehatannya sampai menjadikan dia pingsan atau terancam nyawanya, maka jelas ya kopi menjadi haram bagi dia. Karena itu seperti apa? Seperti racun. Ya, orang minum racun tidak boleh ya, haram. Tapi kalau misalnya mudaratnya tidak besar, ya jadi nggak enak lambungnya, ya jadi gelegean terus, bersendawa terus, ya maka yang seperti ini tidak sampai derajat haram. Tapi kalau misalnya lama kelamaan akhirnya kopi itu menjadikan dia kehilangan kesehatannya dan dokter sudah memberikan saran kepada dia untuk meninggalkan, ya keadaan seperti ini ya kalau tidak khilaful aula ya berarti makruh. Tapi ini bisa hilang ketika dia sangat membutuhkan. Makruh itu hilang ketika seseorang membutuhkan. Kadang-kadang orang ya kalau tidak minum kopi dia tidak bisa melakukan pekerjaannya. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak bisa bekerja untuk keluarganya, mencarikan nafkah. Ini mudaratnya lebih besar daripada sekedar naiknya asam lambung. Maka saya sarankan ya, apabila keadaannya seperti itu, cari penawar kopi itu. Cari penawar kopinya. Minum kopi sekaligus minum penawarnya. Ya sehingga manfaat kopinya untuk menghilangkan rasa lemes dan kantuk bisa didapatkan, kemudian lambungnya juga bisa terjaga. Ya demikian, wallahu taala alam. Masya Allah, syukran Ustaz atas jawabannya. Bahkan berarti minum kopi bisa jadi dianjurkan Ustaz ketika benar-benar dibutuhkan itu tadi Ustaz ya. Benar. Nah, Masya Allah. Tapi tidak menjadikan peminumnya masuk surga Ustaz ya. Karena ada yang mengatakan minum kopi masuk surga Ustaz. Allah Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman dan juga jawaban ya bagi yang bertanya khususnya, dan juga memberikan manfaat bagi kita semua malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali pemirsa, kita bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk. Kali ini ada dari saudara hamba Allah. Afwan, ternyata saudari Ustaz di Jawa Tengah. Baik. Maaf mau tanya Ustaz, apakah ucapan ibu yang mengatakan saya anak durhaka karena terlalu berat ke pihak suami dapat berdampak Ustaz? Kadang-kadang orang tua merasa saya selalu memihak ke suami dan sudah melupakan mereka. Padahal saya masih sering silaturahim via online dan menjenguk beliau. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Dan jawabannya bahwa seorang istri, seorang wanita ketika sudah menjadi istri orang lain, maka dia punya kewajiban untuk berbakti kepada suaminya. Dan kewajiban dia dalam berbakti kepada suami itu lebih kuat daripada kewajiban dia berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan kepada ibunya. Bahkan kepada ibunya. Sehingga apabila bakti dia kepada suami menjadikan dia semakin jauh dengan orang tuanya, maka tidak ada masalah. Ini tidak melanggar syariat. Ini bukan pelanggaran syariat. Dan apabila
karena hal yang seperti ini, akhirnya dia mendapatkan doa keburukan dari orang tuanya, maka yang salah bukan dia. Yang salah adalah orang tua. Ya, yang salah adalah apa? Orang tuanya. Maka tidak berpengaruh. Ya, doa tersebut itu doa dalam keburukan. Maka ya ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang tidak baik. Ini doa dalam keburukan, ini doa dalam kesalahan. Maka jangan khawatir ya, jangan khawatir tentang keadaan tersebut. Kalau misalnya ada anak, dia masuk Islam, orang tuanya di luar Islam, akhirnya orang tuanya mengumpat-ngumpat, oh, kamu itu anak durhaka. Akhirnya orang tuanya mendoakan keburukan kepada anaknya. Apakah anaknya harus keluar dari Islamnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia melakukan kebaikan. Dia benar, orang tuanya yang salah. Orang tuanya yang salah. Nabi Ibrahim, jamaah sekalian rahimakumullah, diusir oleh orang tuanya. Nabi Ibrahim ketika mendakwahi orang tuanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jangan mengikuti syaitan, akhirnya dihardik oleh orang tuanya, diusir dari rumahnya. Ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti dari dakwahmu ini, aku benar-benar akan merajammu. Aku benar-benar akan melemparimu dengan batu. Wahjurni maliya, dan tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Maksudnya orang tuanya mengusir Nabi Ibrahim dari rumahnya. Apakah dianggap Ibrahim ini durhaka kepada orang tuanya? Tidak, jemaah. Nabi Ibrahim melakukan kebaikan untuk orang tuanya. Hanya saja orang tuanya yang tidak menerima kebaikan itu. Ini juga demikian. Berbaktinya orang ini atau wanita ini kepada suaminya itu kebaikan, itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya akhirnya dia agak jauh dari orang tuanya, ya wajar. Ya, al-masyghul la yushghal, ya. Jadi orang yang sudah sibuk ya tidak bisa disibukkan dengan yang lainnya. Enggak bisa memilih ya antara ini dan itu. Dan alhamdulillah ini anaknya sudah berusaha untuk tetap silaturahim via online, dan itu usaha yang baik. Itu usaha yang baik. Sehingga ya jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai orang tua ya apabila mendapati anaknya seperti itu, maka harusnya kita ya sadar ya dengan keadaan. Kenapa dulu merelakan anaknya menikah dengan laki-laki atau suami yang konsekuensinya akhirnya anaknya menjauh dari dia? Ya, karena keadaan. Belum tentu anaknya ingin jauh, belum tentu seperti itu. Bisa jadi anaknya tetap kepengen dekat, tapi keadaan yang memaksa dia akhirnya ya jauh dari orang tuanya. Kalau dia sudah rela dia menjadi istrinya orang lain, maka dia harus rela dengan konsekuensinya. Konsekuensinya waktu dekat dengan dia semakin sedikit. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, Masya Allah. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Masya Allah. Kita masih memiliki waktu sekitar 5 menit ini Ustaz, Masya Allah. Dan ada penelpon terakhir insya Allah malam hari ini yang telah terhubung. Ada Ibu Yanti, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sama tata cara mandi junub dengan mandi setelah suci dari haid Ustaz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jemaah sekalian rahimakumullah, ada yang menyamakan, ada yang tidak. Ya, sebagian ulama menyamakan. Jadi kalau mandi namanya mandi dari hadas besar ya sama semuanya. Baik mandi dari selesai haid maupun mandi dari junub. Jadi air harus sampai ke kulit.
Kulit kepala juga demikian, harus sampai ke kulit. Air harus sampai ke kulit yang ada di kepala, yang ada di bawah rambut. Baik itu mandi karena suci dari haid atau mandi karena junub. Namun jamaah sekalian rahimanallah rahimakumullah, kalau kita melihat dalil-dalil yang ada ya dalam masalah mandi junub ya, kita akan sampai pada kesimpulan ada perbedaan antara mandi karena haid dengan mandi karena junub. Karena ada keringanan di mandi karena junub, yaitu seorang wanita tidak diwajibkan untuk membuka kunciran rambutnya. Seorang wanita tidak diwajibkan untuk membuka kunciran rambutnya pada mandi junub, berbeda dengan mandi haid. Dan ini yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang memudahkan pemeluknya. Karena jemaah sekalian rahimanallah, mandi haid itu ya sebulan sekali biasanya ya. Keadaan normalnya sebulan sekali, karena tamu bulan itu sebulan sekali. Bahkan bisa lebih jarang dari itu. Tapi kalau misalnya mandi junub bisa setiap pagi, bahkan sehari bisa 5 kali, bahkan ya bisa lebih dari itu. Kalau misalnya ya dia pengantin baru bisa lebih dari itu. Ini kalau setiap mandi ya kunciran ya harus dibuka, misalnya rambut harus bagian dalam rambut di kulitnya harus terkena air, ini akan menjadi sangat memberatkan. Makanya ana secara pribadi ya menguatkan pendapat para ulama yang mengatakan pada mandi haid maka semua kulit harus terkena air, atau air harus sampai ke semua kulit yang ada di luar ya. Ya, kulit yang ada di bawah rambut kita itu juga harus kena semuanya. Jadi rambut harus dibasahi sampai ke kulit-kulitnya. Adapun pada mandi junub tidak demikian ya. Cukup ya dengan membasahi rambut bagian luarnya itu sudah cukup. Demikian wallahu taala a'lam. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Dan itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita malam hari ini Ustaz. Sekali lagi syukran Ustaz atas ilmu-ilmu dan jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada yang tetap stay sampai di penghujung acara malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan sebelum kita tutup pemirsa, kami mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Barakallahu fikum. Dan jangan lupa pemirsa untuk bisa menyaksikan live interaktif Menjaga Iman bersama Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullah Ta'ala, insyaallah setiap hari Selasa pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk terus saksikan program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di www.dewanfatwa.com dan juga di www.fatwatv.id. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri sampai berjumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.